Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Surya Ramadan dari kelas BI Core NIM 200303501023 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai spin dan momen pada biomekanika olahraga. Efek Bernoulli. Seperti dikatakan sebelumnya, bila gaya bekerja di luar titik berat benda akan terjadi gerak translasi dan rotasi. Rotasi yang terjadi pada benda bulat, misalnya bola sepak bola, bola tenis, disebut spin. Spin pada bola akan mempengaruhi laju dan lintasan gerak bola. Yang pertama adalah bola yang melaju tanpa spin, gerakannya di udara tidak stabil, mengambang atau floating, goyah, tidak kokoh, dan tambal. Bola yang melaju dengan spin yang tidak terlalu cepat, gerakannya di udara stabil, arahnya tetap. Dan yang ketiga adalah bola yang melaju dengan spin yang cepat sekali, akan terjadi efek gerak yang mengubah arah bola, efek Bernoulli. Pada gambar 6.1, bola bergerak dari kanan ke kiri. Udara yang menerpa bola merupakan tekanan yang arahnya dari kiri ke kanan. Tekanan disebut tekanan dinamis. Lapisan udara di atas dan di bawah bola merupakan tekanan statis. Bila pada bola terjadi spin atau stop spin, seperti gambar pada kedua tekanan statis tersebut, akan terjadi perbedaan tekanan atau kepadatan udara. Adanya spin atas, partikel-partikel di belakang bola 1 naik ke atas, dan partikel di depan 2 terbawa tekanan dinamis juga ke atas. Akibat dari peristiwa tersebut, tekanan statis di lapisan atas menjadi positif, sedangkan lapisan bawah menjadi negatif. Terjadilah gaya tekanan yang positif ke negatif dari atas ke bawah. Gaya tersebut disebut gaya Magnus. Pengaruh dari spin menyebabkan perbedaan tekanan udara atau tekanan statis. Perbedaan tekanan statis akan menimbulkan gaya Magnus yang arahnya dari lebih tinggi positif dan ke yang lebih rendah negatif. Gaya magnet akan menyebabkan berubahnya lapisan gerak, disebut sebagai efek Bernoulli. Selanjutnya yang kedua adalah efek Bernoulli, asas Bernoulli. Tekanan statis yang ditimbulkan oleh spin mengikuti asas Bernoulli. Asas tersebut mengatakan makin besar gaya agil atau makin besar tekanan dinamisnya, maka perbedaan tekanan statis yang diakibatkannya akan semakin besar. Dengan kata lain, tekanan dinamis berbanding lurus dengan perbedaan tekanan statisnya. Ini berarti bahwa perbedaan tekanan statis pada permukaan yang berseberangan, boundary layer, akan semakin besar dan gaya Magnus juga semakin besar pula. Asas Bernoulli ini tidak hanya berlaku pada arus angin, tetapi juga pada arus air atau water. Di antara dua bola pingpong pada gambar A, di tiupan angin melalui bulu sumbu. B, di tengah bola terjadi arus angin sama dengan tekanan dinamis. Di sisi bola, tekanan statis yang berbeda antara yang negatif dan positif. Dari tekanan positif ke negatif terjadi gaya Magnus. Jadi kedua bola akan saling mendekat. Kemudian yang selanjutnya adalah efek spin. Sebenarnya, efek yang ditimbulkan oleh screen pada bola yang bergerak yaitu stabilitas. Bola yang bergerak tanpa spin akan mengembang atau floating. Sedangkan bola dengan spin tidak mudah berubah arah. Efek dari spin tergantung dari berat bola. Makin ringan bolanya, makin besar efek dari spin. Yang kedua adalah kecepatan sprint bola. Makin besar V bola atau volume bola, makin besar tahanan udara yang bekerja, sehingga perbedaan tekanan statis semakin besar pula efeknya. Dan yang ketiga adalah kecepatan sprint bola. Pada kecepatan sprint bola, makin besar putaran bola atau spin, makin besar pengaruhnya gaya Magnus yang mengubah arah. Adapun 3.1, lintasan yang dipengaruhi oleh spin. Yang pertama adalah spin atas atau top spin, depan, top spin atau forward spin,
akan menyebabkan bola tertekan ke bawah hingga bola A jatuhnya lebih dekat, B jatuhnya lebih cepat, C sudut jatuhnya lebih besar, dan D sudut pantulnya lebih kecil. Yang kedua adalah spin bawah. Spin bawah atau spring belakang, button spin atau backward spin akan menyebabkan bola tertekan ke atas sehingga bola A jatuhnya lebih jauh dan B jatuhnya lebih lama. Dan yang ketiga adalah spin dengan putaran ke samping. Prinsipnya adalah sama. Spin kiri atau kanan ke atas searah dan berlawanan jarum jam akan menyebabkan bola melengkung dan keluar dari si garis lurusnya. Yang pertama adalah A, spin kiri atau melawan arah jarum jam. Dan yang B, spin kanan atau searah dengan jarum jam. Pun 3.2 pantulan bola. Efek dari spin terhadap pantulan adalah yang pertama, bola yang dijatuhkan tegak lurus. Bola yang dijatuhkan tegak lurus akan memantul kembali dengan tegak lurus, tetapi bila bola dijatuhkan dengan spin, pantulannya akan berubah arah. Yang pertama, bulatan jatuh tanpa spin dipantulkan kembali ke atas bola yang datang, sama besarnya dengan bola pantul. Semua kejadian dianggap elastisitas bolanya sempurna atau restitusi bola sama dengan 1,0. Bola jatuh dengan spin sesuai dengan hukum Newton 3. Saat bola jatuh, ada aksi dari spin ke lantai ASP dan lantai mengadakan reaksi RSP kepada bola. Aksi sama besar dengan reaksi tetapi berlawanan arah pada bola. Pada saat memantul kembali, bola dipengaruhi oleh dua buah gaya, yaitu gaya bola pantul dan reaksi spin. Dua gaya tersebut menghasilkan resultan atau res. Dan yang ketiga, seperti halnya pada B, bola jatuh dengan spin. Saat bola jatuh, ada aksi dari spin atau ASP ke lantai, tetapi arahnya berbeda dengan B. Resultannya diperoleh dari BP dan RSP. Dan yang kedua adalah bola yang dipantulkan menurun. Bola yang dipantulkan menurun akan memantul kembali seperti halnya bayangan yang dibiaskan oleh kaca cermin. Sudut saat bola datang sama dengan sudut saat memantul kembali. Bola yang datang dengan sudut A terhadap garis N, garis normal sama dengan tegak lurus dengan lantai, dipantulkan kembali dengan sudut A terhadap garis N. Yang kedua, bola dengan spin atas memantul dengan sudut A. Spin mengadakan aksi ke lantai dan reaksinya dari lantai ke bola adalah RSP. Pantulan yang sebenarnya adalah resultante yang dari BP dan RSP. Res merupakan diagonal dari jajaran genjang. Yang ketiga, bola dengan spin bawah hasilnya adalah sama dengan B. Resultan yang merupakan gabungan dari gaya BP dan BP dengan RSP. Langkah-langkah menentukan pantulan menyulut dari bola dengan spin. Kita bisa lihat pada gambar 6.3 pantulan bola dengan spin pada dinding statis. Yang pertama, buat garis normal N yang tegak lurus terhadap lantai. Yang kedua,
tentukan sudut pantul A saat bola datang. Yang ketiga, tentukan pantulan BP dengan membuat sudut pantulan A yang sama besarnya dengan sudut BD. Tentukan aksi spin ASP, buat reaksi spin RSP yang sama besar tetapi berlawan dengan ASP. Dan yang terakhir, buat jajaran genjang BP dan RSP, kemudian tarik diagonal res atau resultan. Selanjutnya, kita lihat pada gambar titik 4, pantulan bola dengan spin pada alat yang dimanipulasi. Bila pantulan itu terjadi pada benda yang kita manipulasi, misalnya raket bat, stick, dan sebagainya, maka gaya resultan harus digabungkan dengan momentum dari raket atau stick yang kita gerakkan, seperti pada gambar 6.4 tersebut. Dan yang keempat adalah pengertian momentum. Pada saat kita memegang beban yang berupa besi yang dapat digeser pada batangnya, kalau besi tersebut berada dekat tangan A, terasa ringan. Bila besi digeser menjauh dengan B, maka besi terasa berat. Sebenarnya berat besi itu tetap, tetapi mengapa di B terasa lebih berat? Yang menyebabkan lebih berat adalah momen. Apakah itu momen? Contohnya, cobalah buka keran air, kemudian tutup kembali. Sekarang pegang setir mobil dan belokkan ke kiri dan ke kanan. Anda telah menggerakkan kekuatan gaya yang berputar pada porosnya. Bila pada sebuah benda digerakkan suatu gaya yang berputar pada porosnya, maka pada benda tersebut terjadi suatu puntiran yang besarnya sama dengan gaya dikali lengan dari gaya. Lawan dari gaya ialah terdekat dari gaya ke porosnya. Puntiran adalah torque atau momen. Besarnya momen tergantung dari besarnya gaya yang bekerja dan besarnya lengan dari gaya. Kita bisa lihat rumusnya. Rumusnya adalah momen sama dengan gaya dikali lengan gaya. Contohnya, pada jungkit-jungkit, kalau misalnya berat anak A sama dengan 70 kg dan jarak A dengan poros sama dengan 1 meter, maka terjadi mobil sebesar 70 kali 1 sama dengan 70 kg kali meter. Yang negatif, kalau gaya anak B sama dengan 50 kg, harus mengimbanginya, maka besar momen harus sama besar. Momen A sama dengan momen B. Gaya A dikali dengan A sama dengan gaya B dikali dengan B. 70 kali 1 sama dengan 50 kali LB. LB sama dengan 1,4 meter. Kita lihat pada gambar 6.7 lengan momen pada berbagai sudut tekukan siku. Pada gambar ini terlihat bahwa lengan momen yang sebesar ialah bila siku ditekuk dengan sudut 120 derajat. Bila lengan momen yang besar dengan sendirinya, berarti bahwa momen gerakannya juga besar. Dengan kata lain, pada posisi ini 120 derajat kemampuannya untuk melawan beban atau tekanan besar. Secara teoritis, dapat disimpulkan bahwa efek kerja yang paling besar pada siku ialah bila mana siku tersebut dalam posisi ditekuk 120 derajat. Tetapi dalam kenyataannya, tidak demikian, sebab dalam posisi ini otot memendek. Dengan kata lain, panjang otot berubah, tidak sama dengan panjang otot pada posisi 30 derajat sampai 60 derajat.
Dan yang terakhir adalah kelima, momen dan putaran badan. Momen yang ditimbulkan oleh sebuah gaya, terdapat poros akan menyebabkan benda atau badan berputar. Contohnya gerakan memutar ini dapat dilihat daripada pesenam berikut ini. Kalau seorang pesenam setelah mengambil awalan, kemudian menolak pada papan tolakan, pada saat menolak badan, pasangan pandangan condong ke depan sehingga tinggi berat badannya berada di depan gaya tolakan, maka gaya yang terjadi kecuali badan terangkat ke atas juga akan berputar. Gaya diuraikan menjadi gaya G1 melalui TBB sebagai gaya angkat, G2 yang menimbulkan momen atau putaran sebesar G2 dikali R atau jari-jari. Jadi gaya angkat ke atas tidak sebesar G, tetap G1, sedangkan G2 menyebabkan pesanan berputar melalui TBB-nya sebagai poros. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.